Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Abdullah, dengan NIM 8557878527. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Perspektif Global. Yang pertama yaitu tutor atau pembimbing, ya ini adalah Patriani MPD yang disusun oleh saya sendiri, Andri Abdullah. Kita masuk untuk materinya, yaitu perspektif global dilihat dari sudut ilmu sosial dan ilmu yang terkait. Kegiatan belajar 1, perspektif global dari visi geografis, sejarah, dan ekonomi. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu tentang keruangan, konsep ruang dalam geografi yang permukaan bumi 3 dimensi, darat, air, dan udara. Ruangan permukaan bumi, ukuran dan jaraknya, lokal, regional, dan global. Lanjut, perspektif lokal dari perkampungan 1 bersambung menjadi perkampungan yang lebih luas, yang menghubungkan jalan, alat angkutan, arus barang, dan manusia. Suatu wilayah atau kawasan mengalami perkembangan. Permukiman penduduk, tempat perbelanjaan, pasar, jalan, jumlah penduduk menjadi lebih luas. Yang kedua yaitu perspektif regional, adanya perubahan dalam ruangan, misalnya hutan menjadi lahan, pertanian, permukiman, kawasan industri, jalan, lapangan, dampak perubahan tatanan air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga cuaca. Lanjut lagi, perspektif global, tak ada batas ruang maupun waktu antar negara-negara di dunia. Pengaruh dari kemajuan teknologi, dampak terjadi interaksi antar negara, misalnya pakaian, makanan, kesenian, dan perdagangan. B. Perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu yang telah lampau, tapi dapat dikaji untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif sejarah tentang tokoh-tokoh bangunan. Maksud saya sejarah tentang tokoh-tokoh bangunan, perang, pertemuan internasional dapat dimunculkan sebagai pendidikan serta pengembangan SDM, sumber daya manusia, generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Tokoh agama yaitu Nabi, Rasul tidak hanya mempengaruhi umatnya waktu itu, tetapi menjadi pola perilaku dan teladan secara global. Tokoh sejarah tidak hanya mempengaruhi ilmu sejarah, tapi juga ilmu yang lainnya. Next, lanjut yang C, perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek yang pertama yaitu menentukan pilihan, yang kedua keinginan yang tak terbatas, yang ketiga persediaan sumber daya terbatas, yang keempat kegunaan alternatif SDA, yang kelima yaitu penggunaan hari ini dan hari esok. Pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah global dalam bidang ekonomi. Lanjut untuk KB keduanya yaitu perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Perspektif global dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tujuan
hubungan negara dengan negara yang lain. Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan hubungan internasional yang akhirnya menjadi hubungan global atau menyeluruh, tidak terlalu formal. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya mengalami perkembangan. Misal, negara Indonesia saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan. Negara lain secara terbatas. Keberhasilan KAA, pembentukan GNB, Indonesia sebagai pelopor meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Terbentuknya negara-negara ASEAN membuat negara Indonesia semakin diperhitungkan negara-negara lain, termasuk negara adikuasa. Dalam bidang politik, negara Indonesia menjadi negara terhormat. Lanjut, kekuasaan negara-negara maju tidak dapat melakukan ekspansi politik. Ekspansi tersebut berubah dalam bentuk yaitu ekspansi ekonomi. Yang B, perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan umat manusia dan lingkungan sosiologi. Hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin meluas dan berkembang. Dua orang banyak orang antar kelompok, antar bangsa. Dampak dari kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek membawa perubahan tatanan sosial baik material maupun non-material. Yang material yaitu seperti mie instan, berbagai merek, pakaian dan jeans, pizza, hotdog dan hamburger telah masuk ke perkotaan, perdesaan. Namun makanan khas seperti dodol Garut, kacang, manisan Cianjur, oncom Bandung tidak lagi di daerah asal, tapi dapat dijumpai di tersebar bahkan di mancanegara. Non-material yaitu bersalaman ala tepuk punggung, tegur sapa ala barat, ciuman antar teman, jenis permainan pencak silat, gamelan, kungfu, taekwondo telah menyebar ke seluruh dunia. Dari arus global dan interaksi baik langsung maupun melalui media wajib kita waspadai, misalnya pergaulan bebas, pakaian, obat terlarang, minum-minuman keras, sadisme, masalah sosial mengglobal, merupakan penghancuran umat dalam jangka yang relatif cepat meracuni generasi muda. Perubahan yang sifatnya positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya patut kita syukuri, sedangkan yang bersifat negatif harus kita waspadai, bahkan harus kita cari pemecahan masalahnya. C. Perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global. Yang pertama yaitu lokal, yang kedua nasional, regional, yang ketiga internasional atau interregional, yang keempat global. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati atau menghayati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan umat manusia.
Misalnya yaitu pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar antar negara, pertemuan berbagai pakar dari berbagai bidang pengetahuan. KB3 atau kegiatan belajar 3, perspektif global dari IPTEK, transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama yaitu A, perspektif global dari visi IPTEK. Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu tentang ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Populer disebut IPTEK. Perkembangan IPTEK meliputi 3 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu IPTEK pertanian yang lebih maju, terjadinya revolusi hijau. Yang kedua yaitu ditemukannya mesin uap, kemajuan IPTEK di bidang produksi dan industri, terjadi revolusi industri. Kemajuan yang ketiga yaitu kemajuan IPTEK elektronik, radio, TV, dan telepon. B. Perspektif global dari visi transportasi. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang dan manusia. Dampak positif abad ke revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan, tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan IPTEK. Tanpa ada transportasi kehidupan manusia akan mendek atau kelaparan di tempat-tempat tertentu. Mandek, kelaparan di tempat-tempat tertentu. Pengangguran akan meluas, produsen akan kelimpahan, industri, konsumen menghadapi kelangkaan barang kebutuhan. Lanjut C, perspektif global dari visi komunikasi. Perkembangan kemajuan dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, flash mail atau internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga semakin maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi yaitu D, perspektif global dari visi internasional. PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan aspek kehidupan masyarakat. Negara-negara anggotanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menangani jumlah penduduk saja, tapi menangani pangan, perumahan, penghasilan, dan pekerjaan. PBB pangan dan pertanian, FAO kesehatan, dan WHO. Masalah lingkungan hidup tidak lepas dari kependudukan, industri atau SDA, kesehatan, dan tatanan ilmiah. PBB Lingkungan Hidup United National Environment Program. Masalah perdamaian mengenai pertikaian, senjata nuklir, percobaan nuklir, kecenderungan yang luas pada tatanan internasional yang mengglobal dalam perspektif ekonomi dan ekologi, berkenaan dengan relokasi industri
dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, menerima regulasi industri dengan kehausan pembangunan tanpa kesiapan kemampuan SDM. Pengelolaan keseimbangannya akan membawa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan ajaran agar ketimpang ekonomi dan ekologi ini tidak terjadi. Jika degradasi terjadi, dampaknya akan masuk ke seluruh dunia internasional. Baiklah, itulah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.